Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosalita Wikazari Puspayu. Saya peserta lasar CPNS 2022 BPSDMD Provinsi Kalsel, Angkatan 38 dari kelompok 3 dengan NDH 28. Saya akan mempresentasikan mengenai analisis isi efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Ini merupakan tugas agenda 1 dengan tutor agenda 1 Bapak Dr. Zainal Fanani, MED. Selama kurang lebih 6 bulan, saya menjadi CPNS di Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Daerah Wilayah 4. Saya menemukan beberapa isu internal maupun eksternal di organisasi tersebut. Nah, untuk itu kita harus mengetahui dulu apa itu isu. Isu adalah sebuah kondisi atau peristiwa, baik yang berlangsung di internal maupun eksternal organisasi, yang jika berlanjut akan memberi efek signifikan pada fungsi, performa, atau pada kepentingan organisasi di masa datang. Itu merupakan definisi isu menurut Register dan Laring 2003. Setelah kita menemukan isu yang ada atau masalah seputar efektivitas kinerja pada satuan kerja kita, lalu tahapan selanjutnya adalah peranalisis. Peranalisis ini merupakan identifikasi beberapa isu atau masalah yang berkaitan dengan tupoksi. Isu yang saya temukan ada 3 poin besar. Yang pertama yaitu keterbatasan informasi alur pengaduan ketenagakerjaan kepada perusahaan. Lalu yang kedua itu tidak optimalnya pencatatan registrasi laporan kecelakaan kerja dari perusahaan. Dan yang ketiga adalah kurangnya informasi masyarakat atau perusahaan mengenai Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Daerah Wilayah 4. Setelah kita mengetahui beberapa isu di satuan kerja kita, proses selanjutnya yaitu menapis. Menapis adalah menentukan satu masalah prioritas dengan metode APKN atau USG. Untuk isu yang saya gunakan menggunakan metode USG atau akronim dari urgency, seriousness, dan growth. Metode USG menggunakan rentang yang digunakan dari 1 sampai 5, di mana yang satu adalah sangat kecil dan yang terbesar 5, yaitu sangat besar. Kemudian bisa dilihat dari tabel, nomor 1 sampai 3 merupakan isu atau masalah yang saya temui di satuan kerja saya. Kemudian ada USG, di situ tadi penjelasannya urgency, seriousness, and growth, lalu total dan juga peringkat. Nah, untuk metode USG ini, seperti contoh nomor 1, masalah yang saya temui yaitu keterbatasan informasi alur pengaduan ketenagakerjaan kepada masyarakat atau perusahaan. Di mana urgensi yang di sini saya berikan nilai 4 besar, kemudian seriousness-nya 4 juga besar, kemudian growth-nya sangat besar. Kemudian totalnya itu dijumlahkan saja nilai USG-nya, yaitu 13. Untuk isu nomor 2 dan nomor 3, cara kerjanya sama dengan yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Lalu kemudian setelah kita mengetahui totalnya, kita tentukan peringkatnya, di mana total yang paling terbesar di tabel yaitu 13 dengan peringkatnya yang pertama, kemudian yang isu yang kedua totalnya 12, itu diberikan peringkat kedua, lalu nomor 3 totalnya 11 diberikan peringkat ketiga. Langkah selanjutnya adalah analisis sampai ke akar masalah dengan menggunakan metode fishbone. Setelah kita menemukan isu teratas atau peringkat pertamanya yaitu keterbatasan informasi alur pengaduan ketenagakerjaan kepada masyarakat atau perusahaan. Lalu kita buatkan diagram fishbone di mana kita akan mencari akar-akar masalahnya. Di sini saya ada cabang yang pertama yaitu ada sistem, lingkungan, dan SDM sarana dan prasarana, di mana cabang kecilnya untuk sistem itu adalah sistem informasi alur pengaduan masih manual. Lalu untuk yang lingkungan yaitu geografis wilayah yang luas, sulit untuk dijangkau. Kemudian untuk SDM ada 2 tulangan kecil yaitu sosialisasi belum dilakukan dan pembinaan hanya perusahaan tertentu saja. Untuk
sarana prasarana untuk tulang kecilnya yaitu media informasi yang masih terbatas. Untuk menemukan alternatif pemecahannya, menggunakan metode SWOT yaitu Strength, Weakness, Opportunity, dan juga Threats. Nah, SWOT analisis yang sudah saya lakukan yaitu ada 2 poin untuk strength-nya sendiri, yaitu pertama tenaga pengawas ketenaga kerjaan yang ahli dan kompeten dalam bidang pembinaan, pemeriksaan, pengujian, dan penegakan hukum. Lalu yang kedua, tenaga pengawas ketenaga kerjaan memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengedukasi masyarakat atau perusahaan terkait tanpa kerja. Lalu untuk weakness-nya ada 2 poin juga. Yang pertama, jumlah tenaga pengawas ketenaga kerjaan yang minim dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang diawasi. Lalu yang kedua adalah kurangnya media informasi untuk mengedukasi masyarakat atau perusahaan. Untuk opportunities-nya sendiri, ada 1 poin yaitu Balai Pengawasan Ketenagakerjaan memiliki tenaga ahli di bidang K3 dan juga PPNS. Untuk yang threats ada 1 poin yaitu pengaduan masyarakat atau perusahaan lamban untuk diselesaikan sesuai dengan prosedur. Selanjutnya dilakukan EVAS. EVAS adalah External Factor Analysis Summary, di mana poin yang dihitung adalah untuk opportunities dan juga threats. Jadi kita memasukkan poin-poin yang sebelumnya kita sudah analisis tadi di SWOT analisis, kemudian kita hitung dengan bobotnya yaitu 1, lalu untuk ratingnya itu dari skala 1 sampai 5. Kemudian ada juga skor. Nah, untuk di sini total EVAS-nya yaitu 2.0. Sama seperti EVAS, IVAS di sini melakukan perhitungan yaitu di poin strength dan juga weakness. IVAS adalah Internal Factors Analysis Summary. Jadi kekuatan dan juga weakness diperhitungkan di sini. Untuk total IVAS-nya di sini adalah 1.60. Setelah kita mengetahui nilai EVAS dan nilai IVAS, di mana nilai EVAS-nya bernilai 2.0 dan nilai IVAS-nya 1.0, kita buatkan juga grafiknya, grafik SWOT seperti pada gambar di samping. Di sini memiliki arti alternatif strategi yang diambil adalah weakness dan weakness opportunity. Untuk alternatif pemecahan isunya, di mana isunya adalah keterbatasan informasi alur pengaduan ketenagakerjaan kepada masyarakat atau perusahaan. Di sini ada tabel yang pertama alternatif penyelesaian, tahapan setiap alternatif, hasil yang diharapkan, dan juga pihak terkait. Nah, untuk alternatif pemecahan penyelesaiannya ada 2 alternatif. Yang pertama, membuatkan media informasi digital untuk mengedukasi masyarakat ataupun perusahaan. Dengan tahapan pertama, berkoordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan, kedua, pengumpulan informasi alur pengaduan ketenagakerjaan, ketiga, membuatkan media informasi digital, 4, menuangkan seluruh informasi alur pengaduan ketenagakerjaan, 5, melakukan sosialisasi internal, dan yang terakhir adalah sosialisasi eksternal kepada masyarakat atau perusahaan. Hasil yang diharapkan adalah media informasi digital yang mudah dipahami masyarakat atau perusahaan mengenai alur pengaduan ketenagakerjaan. Pihak terkaitnya adalah Kepala Balai Pengawas Ketenagakerjaan dan juga TU. Untuk alternatif penyelesaian yang kedua yaitu koordinasi dengan berbagai stakeholder dan internal satuan kerja, di mana stakeholder yang berkaitan yaitu BPJS Tenaga BPJS Kesehatan, dan juga Disnaker Kabupaten atau Kota. Itulah proses analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Sekian dari saya, semoga ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.